warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia dengan NIM 431201101009 dari Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 dengan bertema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia ini. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar dapat terjadinya komunikasi dan tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi, komunikasi yang mengembang pesat. Setiap generasi akan memiliki ciri khas bahasa masing-masing. Penggunaan bahasa yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul yang sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul itu. Lantas, apa sih definisi bahasa gaul? Bahasa gaul yang dulunya dikenal sebagai bahasa broken adalah dialek bahasa non-formal. Bahasa ini merupakan modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian kata-kata dalam bahasa gaul yang digunakan merupakan terjemah, singkatan, maupun plesetan. Bahasa gaul ini merupakan digunakan untuk berkomunikasi di lingkup pergaulan oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan remaja. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga di media elektronik. Sejarah adanya bahasa gaul. Fenomena bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa-bahasa lainnya. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer di kalangan saat ini, terutama pada remaja. Awalnya, bahasa gaul yang digunakan oleh kelompok atau komunitas tertentu saja, karena tujuan awalnya adanya bahasa ini agar anggota tertentu saja yang dapat memahami bahasa ini. Setiap kelompok memiliki bahasa gaulnya masing-masing, sehingga orang-orang lain bukan anggota tersebut, mereka tidak mengerti bahasa apa yang kelompok ini bilang. Namun, karena terjadinya seiring menggunakan bahasa gaul ini mengakibatkan orang-orang di luar anggota kelompok pun mengamati bahasa mereka, sehingga lama-kelamaan mengerti dan menjadikan bahasa gaul ini sebagai bahasa sehari-harinya mereka. Nah, munculnya bahasa gaul di masyarakat tentunya berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, yakni bahasa kita. Karena masyarakat tentunya di kalangan remaja ini lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menurunkan kesadaran akan pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi adalah seorang anak kecil yang bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang komunikasinya dengan bahasa gaul, maka ia akan dapat memahami bahasa gaul itu. Kemungkinan untuk anak kecil tersebut terbiasa menggunakan bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia. Lantas, apakah positifnya dari bahasa gaul? Bahasa gaul dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati hidup, tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat dan benar. Nah, dampak negatif dari bahasa gaul ini adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita harus untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Di sini saya akan memberikan contoh kata-kata yang biasa digunakan oleh kalangan remaja saat ini, yaitu kata-kata yang berasal dari singkatan kata, adopsi kata dari bahasa asing maupun bahasa modifikasi.
dari kata yang sebenarnya. Yang pertama, kui. Kui itu kata yang dibalik menjadi yuk. Caper. Caper adalah singkatan kata dari cari perhatian. Sabi. Sabi itu kata yang dibalik menjadi bisa. Sans atau santuy. Sans atau santuy itu bahasa modifikasi dari plesetan kata santai. Baper. Baper adalah singkatan kata yang berasal dari bawa perasaan. Salfok. Salfok juga artinya juga sama kayak baper, tapi dia kepanjangannya salah fokus. Nah, di sini saya ada kesimpulan dan saran dari presentasi saya. Kesimpulan saya yaitu keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu ekstensi bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat. Dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Dan saran, 1. Hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa, meningkatkan kembalinya ekstensinya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.